Jika panen di waktu yang salah atau di saat panen raya, sudah menjadi hal lumrah di negeri ini, harga jualnya terjun bebas sebebas-bebasnya. Karena memang tidak ada pihak manapun yang mengambil tanggung jawab ini untuk membuat regulasi seperti penjadwalan masa tanam, pembagian jenis tanaman yang akan ditanam, dan lain-lain, yang dirangkum menjadi sistem perencanaan yang matang. Tapi seperti halnya yang sering saya katakan, daripada kita sibuk dengan masalah, lebih baik kita fokus dengan solusi. Jadi saat panen melimpah tapi harga murah, lanjut kita membuangnya sebagai ungkapan rasa protes. Apa nggak tambah rugi? Praktek membuang hasil panen itu sudah cukup lama dan berkali-kali. Apakah sudah bisa merubah situasi? Nah, daripada greget dan jadi darah tinggi, mungkin ini bisa diikuti. Seperti kita ketahui, kebanyakan hasil panen itu memiliki masa simpan yang sangat rendah. Itu juga yang menjadikan petani tak punya daya tawar yang tinggi. Ini pula yang menjadikan saya sering praktek membuat alat-alat yang mendukung pertanian. Seperti alat pengering dehydrator ini, karena bisa membuat daya simpan hasil panen kita lebih lama. Jadi kita bisa menjual di waktu yang tepat. Kaum mendang-mending pasti bilang alat apaan? Cuma buang-buang duit untuk bayar listrik. Nah loh, saya tidak pernah untuk menganjurkan pakai alat yang sama. Karena masih banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti kelompok petani kopi di kampung ini. Punya dom pengering sendiri yang bertenagakan cahaya matahari. Keren kan? Siapapun berhak memanfaatkan energi matahari ini. Cukup bayar dengan ibadah yang tepat jika kita memang punya rasa terima kasih. Masih di kecamatan ini, greenhouse pengering ini malah bisa jadi usaha jasa pengeringan. Jika ini terlalu bagus, terlalu mahal, kita buat saja yang paling sederhana, yang penting prinsipnya sama. Oke, upaya-upaya yang kita lakukan ini sudah terbukti mampu meningkatkan keuntungan, yaitu jika kita bisa menguasai jalur distribusi dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya gimana? Jika kita menjual komoditas mentah sampai kapanpun, tidak akan menambahkan nilai dari modal dan keringat yang kita keluarkan. Dan selama itu pula harga yang kita bayarkan hanya menjadi kerja bakti. Komoditas yang kita hasilkan, kita tambahkan lagi upaya agar menjadi produk jadi. Itu sudah jelas bisa menambahkan nilai. Coba terawang isi pikiran saya saat mengolah cabai-cabai kering ini. Wah, ini bisa jadi abon cabai, tepung cabai untuk para pengusaha makanan ringan, produk-produk kreatif lain seperti sambal kering, sambal basah atau chili oil aneka rasa, dan banyak lagi, you name it, yang jelas punya harga yang terjamin stabil. Bahkan di saat harga cabai di petani anjlok sekalipun, produk-produk jadi ini tidak bergeming harganya. Oke, bicara itu mudah, sorry, itu terlalu lembut. Bacot itu memang mudah, tapi itu realita yang terjadi. Sang pencipta tidak akan merubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak mau untuk merubahnya. Ingat, tidak akan ada suatu bangsa jika tidak ada korup-korup yang bersatu yang mempunyai rasa senasib sepenanggungan. Lanjut, tidak akan ada korup-korup tanpa adanya keluarga yang bersatu. Dan tidak akan ada keluarga jika tidak diawali pribadi-pribadi yang baik, jujur, amanah. Jadi betul, perbaikan bangsa itu diawali dari pribadi-pribadi. Tidak ada langkah yang besar tanpa diawali langkah yang kecil. Bagikan video ini jika bermanfaat, agar kebaikan tidak berhenti di tangan Anda.